Mana orang itu? Mana tungtung Hah? itu? Tungtungnya mana? Hilang udah. Bentar, 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 bentar. Konekin yang lain bang. Tunggu. Undang, undang dulu tungtungnya. Iya makanya tunggu dulu. Hmm. Apa kabarnya, Tat? Alhamdulillah baik. Mantap, mantap. Tadi malam itu petir, Ustaz. Makanya putus. Siapa dulu? Petir. Halo, selamat malam. Selamat malam. Jadi berhala Halo, dua-duanya. Ustaz. Iya, 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 iya. Siapa yang ngomong? Halo, selamat Ya, malam. malam Ustadz. Malam, malam. Iya bang. Dari Kristen atau Islam bang? Saya GYY. Ya, selamat malam. Kita Abang open Islam cam tak? dulu bang. Abang open cam dulu. Islam kah? Kita Islam. Bang, Islam di bawah nyimak aja ya. Oke? Yang Islam gak usah naik. Biarkan kawan Kristen kita yang naik. Punya tiga Tuhan naik kan, Ustaz? Yang punya tiga Tuhan naik kan? Iya, saya cari. Hmm. Selamat malam, Pak Oke Ustadz. bang. Malam. Maaf ya, ini mau berdiri di sana carinya agak susah. Gak apa-apa. Dah, gitu Ini saya aja. baring kayak gini, nggak apa-apa lah, Pak Ustadz. Gak apa biar. Ada apa bang? Nah, ini mau tanya, jangan salah sembah. Itu Ah, gimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Ya, Bang, kita sepakat bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya para nabi. Betul? Betul ya? Bang, macet kah? Macet kah? Macet. Macet. Naik ulang bang, naik ulang ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. malam. Eh, Islam bang? Ya, Islam dari Thailand. Dari Thailand. Ya, saya mau Oh, alhamdulillah. perkenalkan saya diri. Saya sudah dari siang mau naik, tapi Ah, sangat ada banyak orang di antriannya. Jadi saya hmm. tidak sempat untuk ngomong sama Bapak ya. Jadi ini saya ajak ya untuk kita saling bekerja sama di antara Thailand dan Indonesia. Karena saya juga ada jamaah-jamaah untuk berdakwah di sini. Dan Hmm. kita itu sudah berdakwah melebihi 1.000 orang masuk Islam dalam 3 tahun ini di Thailand. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. intinya saya kenalin dulu, saya bisa sebut saya Syakir ya, atau lebih baiknya Freeze, karena saya harus menyembunyikan identitas saya sendiri juga seperti Bang Sumai di Thailand. Hmm. Nah, saya itu bukan hanya melawan Kristen, tapi yang paling utama di Thailand itu kita melawan dengan ateis dan Buddha dan juga golongan-golongan LGBT. Jadi banyaknya ditentang oleh masyarakat-masyarakat yang lebih mendukung mereka itu. Dan saya juga dulu pernah tinggal di Indonesia 4 tahun. Kuliah di UNER, ambil S2 di Surabaya. Jadi ini kesempatan yang baik ya, karena susah sekali untuk saya bisa berbicara sama Pak Ustadz ya. Jadi saya harap Pak Ustadz juga follow saya nanti. Saya akan memperkenankan Bapak sama tim-tim saya supaya kita bisa nge-backup data-data dari kami dan data-data dari Bapak juga. Boleh nggak gitu? Boleh, boleh. Boleh ya. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi segitu aja ya. Saya akan kasih panggung ke Bapak saja untuk lanjutkan. Nah, sampai kita ketemu dan bekerja sama ya. Saya follow Bapak dulu.
Ya, saya udah follow. Oh, udah follow ya? Oke, Iya. siap. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Nanti DM teman-teman- aja. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang di sana ya. Mana tadi? Sekarang halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Berhala. Berhala. Susah kali berhala. Ada. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Abang Islam atau Kristen, Bang? Yang tadi, Bang. Islam atau Kristen? Kenapa nggak bisa ungkap aku, Bang? Yang tadi, Bang. Yang bilang abang tadi kabur. Apa sih? Ngerti saya. Apa? Ini ayatnya Apa ya? sudah saya baca. Udah tadi. Aduh. Yang Kristen mana? Dari yang meminta multi, yang Kristen mana? Islam nggak usah minta multi. Ngapain Islam minta multi? Halo, selamat malam. Selamat malam. Gak jelas. Nah, bentar ya Bang ya. Cari pasien dulu. Pasien selanjutnya. Kawan-kawan Kristen yang mau diskusi silahkan meminta multi ya. Yang punya 3 Tuhan bilang Tat. Kristen yang punya 3 Tuhan naik. Jangan dulu lah. Kau di. Aduh. Nggak ada nih. Aduh. Sabar. Muter. Lama kali. Muternya lama kali. Aduh, bentar. Nih abang tadi nih. Bang Alito. Jaringanku. Iya, jaringan mungkin itu tadi. Bang Alito, saya mau tanya, Bang Alito itu berpaham Tritunggal kah? Gimana? Anda itu kepercayaannya seperti apa gitu? Saya percayanya itu ya saya tuh nggak maksudnya kurang inilah kalau untuk ilmu untuk agama aku kurang. Jadi aku pahamnya ya aku percaya Tuhan Yesus. Oke, kayak gitu. Percayanya Pak Ustadz. Baik. Percayanya Tuhan Yesus.
Tapi Yesus itu Bapa dan Roh Kudus itu 3 dalam 1 enggak? Tidak, ya, dalam satu. Tritunggal berarti ya, Bang. Nah, itu yang aku tertunggal. Iya, ya. Tritunggal gitu. Pahamnya. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya, laqad kafaral ladzina qalu Iya, iya. innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Itu artinya. Bang Alito nanya apa ya, Bang? Emang, Bang? Ini Judul. mau tanya. Terus Pak Ustadz, Judul ya tadi maaf saya ya, nggak sempat maaf ya, menjelaskan. Pak Ustadznya sembahnya siapa? Di sembah itu. Iya, makanya betul. Menarik. Oke, saya akan jelaskan gini. Bentar ya Nabi 28, mangsamu belum ada, nantilah ya. Diam dulu, saya jelasin Bang Alito nih, buat Bang Alito. Jangan salah sembah. Kita sepakati Bang, ya. Bahwa ajaran yang benar itu adalah ajaran para nabi. Oke? Nah, kok gelap? Kemana pula Bang Alito? Baru juga mau dijelasin. Jaringan kayaknya tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Ustadz, turunkan saya orang Islam. Ya. Kenapa minta multi? Halo, Halo, selamat malam. halo, selamat malam. Izin nggak bisa Malam. nyalakan kamera. Halo, Iya, Halo, Pak Ustadz. silahkan open. Ya, Followersnya sedikit. open ke Bang. halo. Ya sabar dulu, ada Iya. mau bertanya. Tapi followersnya sedikit bang, makanya nggak bisa nyala kamera bang. Tapi Ngapain mau cari followers di sini? Mana bisa? Ada, bukan tepatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Dia Halo. lagi. Ah, Enggak ini Pak Ustadz, mau game kan dulu. nanya apa ya Bang? Gini Pak Ustadz, kenapa daging sapi dan babi itu lebih mahal daging babi ya? Tolong dulu Pak Ustadz, tanya dulu daging babi berapa sekilo? Boleh kah? Halo Pak Ustadz. Kamu ngomong apa? Ngomong Enggak, yang kan, Pak Ustadz. penting lah. Iya ini penting. Dengar dulu daging babi kenapa lebih mahal? Minta tolong dulu, tanyakan dulu ke toko alias ke dagang itu. Kau Pak Ustadz ini pelit. Ya jelas. Lanjut. Buang-buang waktu yang kayak gitu. Halo, selamat malam. Malam Ustadz, Ya Bang. Islam atau Kristen Bang? siapa itu Nabi 28?
Buka Jelaskan. kamera dulu dah. Open cam dulu bang. Dia akan jelaskan diri diri dia gitu. Bang, halo. Oi. Ah, halo. Kelakuan. Kenapa sih? Kayak gitu semua kah? Heran saya kelakuan. Apa coba? Ah, kita aja udah debat. Ayo. Ada pertanyaan nggak buat saya? Ayo. Bang, mic-nya ketutup. Ada tiga empat ribuan ini, masa nggak ada yang tungtung naik? Habis bang, punah. Ayolah, naiklah. Ini kesempatan untuk kita berdua tidak kenal hostnya. Kalau di room itu kan, hostnya nanti pro sama Nabi 28. Kalau di room Tritunggal, hostnya pro dengan kalian. Kalau di sini kan hostnya nggak pro, dia netral. Ayolah, naiklah. Di sini lebih apa dia? Lebih lurus dia, tegak lurus. Ya toh? Coba kalau di room tungtung kan ya saya tertekan di situ. Kalau di room JO ya kalian nggak bebas. Ya, disinilah kita coba buktikan dulu. Ayo, naiklah. Kalian terdakwa dulu, buktikan dulu Tritunggal kalian itu. Gimana sih orang ini? Kalau saya dengan Ustadz Yusuf udah sering gitu loh. Kami ganti-gantian bertanya. Kadang-kadang dia yang bertanya sampai kiamat. Kadang-kadang saya yang bertanya sampai kiamat. Susah. Langka ini begitu bang. kan? Langka, nggak ada yang minta multi. Nggak ada multi yang di bawah tuh nggak ada yang minta multi. Punah kayaknya. Iya, masa Aduh. Edis pun tak ada. Gimana sih orangnya? Di sini lebih netral kita kawan-kawan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Islam abang. Bang? Ya Katolik. Katolik. Nah, ini dia. Yang Katolik buka kamera, Bang. Buka kamera wajah kah? Iya, Gelap. kita tadi buka kamera tuh. Gelap aku. Gelap. Enggak, tadi ada masalah apa sama Tritunggal, ada masalah apa? Gelap. Nggak bisa jadi alasan gelap itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, kelakuan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ustaz. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Oh, Islam, Pak Ustaz. Aduh, kita cari Kristen dulu ya, Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini pas nih. Ketemu kalian. Dengan ini nih. Ketemu kau. Halo, selamat malam, Bang Jatro. Bang.
Jauh kah dari perangkat? Bang Jetro. Aduh, Jetro Sirait. Mana dia? Woi. Jauh dari perangkat. Kita turun dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Buddha, Bang. Buddha. Aduh, kagak nyambung Buddha, Bang. Di bawah dulu ya. Oke. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Abang Islam Kristen, Bang? Oh ya, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya lagi cari Kristen nih. Oh Ya. ya. Oke, silakan diturunkan. Kalau gitu saya turunkan dulu, Bang, ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil lah tuh, kecil. Bukan lah, Bang. Iya, disapa-sapa dari tadi nggak ada ininya, nggak ada suaranya, makanya saya turunkan lagi. Aduh. Bang, ini lawanmu di atas. Ya. Siapa ini? Nabi 28. Musik TV. Mukanya nggak jelas. Berapa Tuhan? Tuhan ada berapa katanya tuh? Kau Kristen atau enggak? Baik Kristen. Tuhanmu berapa? Tuhan itu banyak, bos. Allah itu yang Esa. Banyak. Kagak nih. Tuhannya banyak. Buka dulu kacamata, buka. Saya terangkan sama kau, saya di guru, jadi suka mengajar. Jadi Tuhan itu kan dari bahasa Melayu, penguasa atau Tuhan, itu bisa banyak. Tetapi Allah itu Esa. Ehad. Ya kan? Tuhan di Alkitabnya aku bilang ada berapa Tuhan di Alkitab? Tuhan di dunia ini banyak. Ada sendal jepit, ada orang menyembah sendal jepit, Tuhannya sendal jepit. Ada orang menyembah pohon, Tuhannya pohon. Kau orang Kristen, Tuhanmu berapa di Alkitab diajarkan? Kau Tuhan yang mana? Jelas pertanyaan kau. Lagi namamu siapa? Aku nggak mau diskusi sama yang ini. Tuhan Alkitab ada berapa? Botol. Tunggu dulu, punya 3 kita. Waduh, jangan pakai bahasa roh. Nah, bentar dulu. Saya di sini jadi wasit, jangan pakai bahasa roh, jangan. Ya. Punya 3 sedikit. Dia juga tadi Ustadz, sebentar wasit. Dia juga tadi serang kacamataku, makanya aku bilang botol dia, betul? Satu-satu. Ya, yang kayak gitu, bahasa kayak gitu, udahlah tinggalkan. Iya. Jangan punya 3 lah kau sedikit. Nabi 28. Gini Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pakai nama asli, jangan pakai nama samaran. Sekarang Tuhan banyak. Fokus dulu kau. Sekarang kau bilang Tuhan banyak. Kau bicara sama manusia berapa? Coba Tuhan di Alkitab ada berapa? Siapa namamu? Perkenalan dulu, namamu siapa? Bisa kita bicara. Namamu siapa? Tuhan di Alkitab ada berapa? Kau nanti ku kasih tahu jatuh cinta pula kau sama aku. Apa aja beli kau apa? Aku siapa? Jelas. Nama saya jelas. Sama aku, ada aja kerja kau itu. Kalau saya nggak palsu, ini nama saya sesuai dengan yang di sini. Udah. Iya, Tuhanmu ada berapa sebagai orang Kristen? Ngapain kau bahas Tuhan? Kau aja gak jelas siapa namamu. Siapa namamu? Ini udah ngeyel ini Ustadz. Gimana ini?
dan ngeyel ini. Saya mau bicara sama Pak Ustadz karena dia punya nama. Kau berapa Tuhanmu? Sebagai orang Kristen, kau punya Tuhan berapa sebagai orang Kristen? Harus beretika kau bicara. Yang kau hadapi saya guru. Guru yang diakui negara. Kau aja dulu ngomong, kau potong-potong aja aku ngomong, kau aja dulu ngomong, silakan ngomong aja dulu. Sekarang gini, kalau kita Mau pakai komunikasi, waktu kah? harus Waktu jelas namanya. bisa. Saya bisa kasih waktu. Bikin timer Ustaz. Berapa? Bikin timer 3 aja. menit. Timer berapa? 2 menit? 3? Terserah. 2 atau 3? 2 menit aja, 2 menit aja. Kurang beretika, Pak Ustadz. Punya etika. 2 menit. Namanya dulu nggak tahu kita. Ngapain kita bicara Tuhan, namanya nggak tahu kita siapa. Namamu 2 menit siapa? ya? Baru kita bicara. 2 menit nih. Saya bikinin. Tuh. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau bernasi kalau orangnya tidak pikir kita punya etika. Itu dari bahasa Yunani etos. Buruknya seseorang dilihat dari pandang daripada orang lain. Yang bagus kita bicara sama orang, apakah dia hantu, apakah ini setan, apakah ini manusia, apakah ini AI, namanya nggak jelas. Kalau saya berkenalkan diri saya asli, ya kan? Nah, udah kartunya sesuai dengan nama saya. Jadi bikin dulu namamu biar saya bicara. Karena saya juga mau mengajar karena saya tahu siapa murid saya. Saya nggak mau bicara dengan orang nggak jelas namanya. Ya, bikin namamu, kita perkenalan baru kita bicara. Oke? Lanjut. Nah. Bentar. Kenalan dulu, itu nama saya. Udah, sesuai dengan itu. Nah, silakan, siapa namamu? Kenalan dulu kita. Nah, di sini aku gurumu. Jadi kau nggak perlu tahu nama gurumu. Kau di sini murid. Murid jangan kurang asam. Murid harus belajar dari guru. Aku ini sahabatnya Yusuf PI. Jadi aku nggak perlu tahu namamu. Aku hanya perlu tahu isi kepalamu. Ada nggak isi kepalamu? Jangan-jangan otak udang. Siapa? Kalau Nggak boleh, jangan ngomong, kalau Bang. aku guru yang punya Waktu negara. Anda sudah habis. Yang ngaku kau siapa? Bang Jetro, bentar, Anda ada waktu Anda. Silakan nanti Anda di waktu Anda gitu. Oke, biarkan dia habiskan waktunya. Silakan. Iya, dipotong-potong. Gimana beretika begini? Awak ngomong dipotong. Mana sih? Tapi kau bilang tadi etika bang, tapi nggak ada etikamu bang. Cumananya kau bang? Iya, jadi yang mau saya tahu adalah isi kepalamu, bukan namamu. Saya nggak peduli namamu, entah siapapun namamu. Saya itu privasimu. Yang saya mau tahu isi kepalamu sebagai orang Kristen bang. Itu loh bang. Kalau abang nanti mau tahu nama saya, kita DM-an, nggak apa-apa loh bang. Gitu. Yang pasti kan abang tengok apakah aku AI atau tidak. Gitu bang. Jadi kalau abang tidak bersedia nggak apa-apa, bilang aja nggak bersedia, sudah, jangan ngeyel, kan gitu. Kita kan di sini mau adu isi kepalanya, bukan mau adu tanya apa segala macam, tata krama, bukan. Kira-kira begitu bang. Ya, serahkan waktunya Ustadz. Udah, silakan. Ya. Oke, jadi gini, mengapa saya katakan tadi kita kenal orangnya kan gini, bro. So, saya bilang, ya kan, Pak Ustadz ini sudah kenal saya seorang guru, ya kan. Nah, saya diakui negara, ada legalitas saya. Legalitas itu bicara tentang pengakuan. Jadi artinya kalau kita bicara tentang segala sesuatunya harus punya etika. Tadi sudah Aristoteles katakan etika itu adalah sebuah bentuk kejujuran kita. Bagaimana kita berbicara kejujuran kita tentang orang lain, tentang Tuhan, diri kita aja tidak mau kita bicara jujur sama kita. Ya. Jadi itu yang perlu supaya kita itu mengerti siapa kita sehingga kita bicarakan orang lain. Boro-boro kita bicara tentang Tuhan, diri kita saja belum kita koreksi,
Ya kan? Jadi jangan jadi orang munafik. Itu etika, Bang. Ibaratnya saya mengajar di sekolah, saya harus tahu siapa murid saya. Kalau saya nggak tahu siapa murid saya, buat apa saya ajari mereka? Kan gitu. Jadi makanya saya ditanya, tapi nggak, kalau kau nggak mau, ya jelas saya juga tidak mau bernarasi, karena itu namanya sama saja kita berbicara tanpa arah. Ya kan? Kalau masalah kemampuan, udah jelas saya punya kemampuan, saya sudah di negara, bro. Ya kan? Saya punya NIP, saya punya NIDN, nomor nasional. Makanya kau itu perlu saya tahu. Nah, kalau tahu aku namamu, bisa saya cari di sini di Pangkalan Dikti. Apakah kau itu punya kemampuan? Saya nggak mau bicara dengan orang yang tidak punya isi. Ibaratnya gini, saya bicara nanti tentang eskatologi, padahal kau masih kelasnya tentang pneumatologi. Tak ada gunanya. Nanti kau nggak ngerti apa yang saya katakan gitu. Harus tahu dulu kemampuanmu sampai di mana gitu. Oke? Waktunya habis. Baru kita bicara. Nah, silakan. Sudahlah Pak Ustadz, ini apanya ini? Modal ngeyelnya ini kayaknya. Dia nggak mau dia itu. Sudah saya bilang tadi, saya tidak butuh namamu. Saya butuh isi kepalamu. Ada nggak isi kepalamu? Itu yang saya butuh. Lalu kalau kau mau menguji apakah kau lebih cerdas dari lawan bicaramu, buktikanlah isi kepalamu. Gitu loh. Nama saya Nabi 28. Memang kau keberatan nama saya Nabi 28? Keberatan kau saya punya nama Nabi 28? Ustadz aja nggak keberatan. Jadi gitu, kalau kau keberatan kau saya punya nama Nabi 28, ya sudah. Kenapa kau mau maksa? Ya kan? Sekali lagi di room terbuka, syaratnya utama dia buka kamera, dia bertanggung jawab dengan narasinya. Kalau kau mau tahu siapa saya, kau tengok PT saya. Udah bilang di sini kita sejajar, tidak ada yang lebih guru di sini. Gitu loh. Jadi kau nggak usah ngeyel kalau kau nggak mampu, tapi kau sudah membuktikan bahwa kau punya 3 Tuhan, udah itu aja. Sebenarnya kau udah sekakmat, karena Tuhan Alkitab itu adalah Yesus sendiri. Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1, 17, 18. Jadi kalau kau bilang banyak Tuhan di Alkitab, ya udah, kau itu adalah pagan Yunani, kau itu menyamar jadi Kristen. Itu Bang, kalau kau mengatakan banyak Tuhan di Alkitab. Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Kau bilang banyak Tuhan di Alkitab. Udah, saya rasa sudah cukup ya. Ya. Ya, nah. Oke. Saya terangkan tadi kau bilang mengenai Tuhan. Jadi saya terangkan sama kau. Oke lah, walaupun nggak saya juga tahu siapa namamu, namun sebelumnya saya bicara, ya oke lah. Saya lanjutkan tadi mengapa saya harus bilang. Jadi sebelum saya bicara tentang Tuhan, dalam etika ada 3 bagian besar. Ya, etika kebijakan, etika deontologi. Deontologi itu etika di mana kita perlu mengenal orang lain, kejujuran tentang pribadi kita, sehingga dengan kejujuran pribadi kita bisa mengungkapkan kejujuran kita, isi kepala kita yang kau bilang tadi. Jadi gini, mengenai isi kepala yang kau bilang, jelas saya lebih pintar dari kau, lebih cerdas. Mengapa saya katakan? Saya ini punya legalitas, punya pengakuan oleh negara ini. Makanya saya berani berkelakon diri. Nah, kau itu kan bikin namamu samar karena tidak ada yang mengakui kau dan tak tahu kau. Nah, mengenai kata Tuhan tadi, kau sudah bersejarkan kau di dalam Alkitab. Tuhan itu dalam Perjanjian Baru kurios. Kurios itu artinya kalau ke dalam bahasa Indonesia adalah penguasa, tuan, dan atasan. Mengapa ada di Alkitab bahasa Indonesia kata Tuhan? Itu dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Makanya Tuhan, ya, ngerti kau kan gini. Saya pun katakan Tuhan itu satu kalau Tuhan di dalam nama Yesus. Nah, namun kata Tuhan dengan huruf kecil itu banyak Tuhan, ibaratnya manusia bertuankan orang lain, itu juga Tuhan. Nah, ya kan?
orang Efesus itu punya Tuhan dewa Artemis. Ya, kau baca dalam kitab Efesus kan, mereka bertuhankan dewa Artemis. Nah, tetapi saya juga percaya Tuhan itu adalah satu. Kalau Tuhannya di dalam Yesus. Tapi Tuhan di luar Yesus juga banyak sesembahan orang. Ya kan? Habis waktunya. Jadi itu harus kau mengerti. Makanya saya bilang, ya kan, kita harus keterbukaan gitu. Oke, kalau apa silakan. Itulah tadi kan. Tuhan itu satu. Kalau di dalam Yesus, Tuhan di dalam Yesus itu satu. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 8:16, ya kan? Hanya ada Allah di dalam Bapa dan hanya satu pun di dalam Yesus Kristus. Nah. Oke, silakan. Walaupun saya tak kenal kau, apa mau lagi? Mau kau berkreasi, silakan. Nggak usah pakai timer dah, TikTok aja. Oh, TikTok kan. Itu dia putus-putus Ustadz suaranya. Iya, makanya putus-putus. Suaranya putus-putus itu, Bos. Coba cari dulu tempat yang aman. Jangan-jangan suaraku nggak kau dengar pula nanti kan. Coba cek suara dulu. Udah jelas. Ya, jadi Oke, jadi kalau jadi kalau Anda mengatakan bahwa hanya Yesus, berarti Yesus tidak punya bapak ya? Punya. Yesus satu-satunya toh? Berarti kamu jadi mengatakan Yesus punya bapak. Dia disertasi Allah Bapa. Yesus punya bapak berarti bukan satu. Aduh, gimana sih? Kalau dia punya bapak berarti kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Gimana itu? Tadi abang bilang satu. Tidak kita sebut Tuhan. Tadi abang bilang apa? Gimana? Tadi ada bilang Yesus hanya satu-satunya, ternyata Yesus punya bapak. Tapi bukan Tuhan, tapi Allah. Putus-putus Ustadz suaranya. Kurang bagus Bang. Bapak itu Bang Tuhan. Bang Jatro. Mananya Bapak itu bukan Tuhan? Ini saya turunkan dulu. Bang Jatro. Iya. Milik Anda itu patah-patah, putus-putus suaranya nggak jelas gitu loh. Bisakah ya dicari jaringan yang jelas, yang kuat gitu. Kalau bisa naik aja ke towernya. Kalau bisa, kan gitu. Kalau bisa ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Pak Ustaz, tolong. Kalau on cam saya putus-putus soalnya Pak Ustadz. Gak tau lah kenapa TikTok saya gitu. Iya, tutup aja dah. Kurang bagus tuh jaringannya. Ini sudah bagus, Kagak usah buka cam. Suaranya putus-putus kalau buka cam. Iya, ini sudah bagus Pak Ustadz. Udah dengar. Iya. Oke, lanjut Bang. Tadi Abang bilang Bapak itu bukan Tuhan. Bagaimananya Bapak itu bukan Tuhan? Maksudnya gimana itu? Gini ya, kalau kita buka di dalam 1 Korintus 8, ya kan? Kalau ada kitab di situ, jadi Yesus Tuhan tapi bapaknya bukan Tuhan. Gimana? Gimananya itu? Yesus punya bapak, tapi bapaknya bukan Tuhan, tapi Yesus Tuhan. Bagaimana? Tolonglah baguskan dulu narasimu. Kau bilang kau berpendidikan. Cobalah. tenang dulu kau.
Ada Iya, kitab maksudku jangan kau sembrono. Kau tadi mengatakan Yesus punya bapak, tetapi bapaknya bukan Tuhan. apa? Makanya diam dulu. Buka dulu Alkitab 1 Korintus 8 Ini ayo. kita tiktokan, buka aja di situ. Kan gini, saya kan kalau buka on cam putus-putus. Jadi gini, saya bacalah sama kau ya, sama Pak baca, Ustadz. baca. Dengarkan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas diterangkan bahwa Allah yang kita sembah itu kita sebut Bapa. Dan Tuhan di dalam diskusi itu, itulah yang kita panggil tadi kurios tadi. Jadi tetap Allah kita itu Esa. Ya makanya kita percaya tentang Tritunggal. Ya, di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan bukan seperti konsep matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan gitu. Karena apa? Kita juga manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, makanya kita beriman bahwa Yesus dengan Bapa itu satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30 kan, aku dan Bapa satu. Tetap mereka dalam satu kesatuan, sehakikat, sederajat. Ya, tidak ada yang dipisah-pisahkan. Nah, itu udah. Oke, apa lagi mau ditanya? Satu kesatuan berarti bukan satu kesatuan sederajat berarti bukan satu itu kesatuan. Kesatuan itu bukan satu. Mananya? Gini, saya tadi tanya apakah Yesus satu-satunya Tuhan? Iya, ternyata kesatuan. Oke, saya lanjutkan ya Nabi ya. Bentar dulu, saya lagi bicara kau potong. Tadi kau bicara kau dengarkan. Gimana nya? Dengarkan dulu sebentar aku ngomong. Tadi kan abang kan ngomong, saya dengarkan. Saya jawab kan, gini. Kamu kurang paham. Satu Allah yaitu Bapa, daripadanya segala sesuatu. Artinya Bapa adalah sumber dari segala ciptaan yang untuk Dia hidup. Hidup kita itu mulakan Bapa. Satu Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa segala sesuatu itu melalui Yesus Kristus. Yang karena Dia kita hidup, artinya kita hidup di dalam Yesus gitu. Jadi Bapa dan Yesus itu satu. Udah. Karena Alkitab juga sudah menuliskannya dalam Yohanes 10. Kalau kau punya Alkitab situ, nah kita harus back to the Bible. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Sudah, you understand? You know? Iya, jadi maksudnya di situ berarti kalau satu berarti Yesus itu Bapa kan? Aduh. Kayak mana ya? Kalau kita berarti kesatuan terdiri dari Bapa dan Anak. Gimana ya kau berpikir? Tapi kau guru. Kristennya kau tanya lu kau Kristen gereja mana? Kau jangan kesatuan dia ada Bapa dan Anak. Jangan-jangan kau nyesis kau. Satu berarti Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Anak, Yesus itulah Roh Kudus. Begitulah Bang, tuh bantu kau untuk mempermudah kau, tetapi kau enggak. Kau enggak ngerti. Kita dulu kau gereja apa kau nanti? Jangan-jangan kau enggak Tuhanmu lebih dari satu. Aduh, nggak ngerti kawan ini. Gereja apa ya? Gereja apa? Ini kan udah ngelantur lagi kan, coba lah tengok lah ini beginilah kalau sudah macet dia kemana-mana lah, dia cari bensin lah, cari air apalah, air pendingin lah. Inilah kalau sudah macet. Kalau kesatuan, bro, dengar dulu bro, kau kan sekolah bro. Kalau kesatuan itu terdiri dari beberapa. Sudah kesatuan sesuai dengan ayatnya. Kalau kau bilang satu, berarti bukan dua kita berjelas. Bukan dua kita. Kalau kesatuan itu terdiri dari beberapa, dengarkanlah. Kalau satu itu tunggal. Jangan banyak bicara, buka. Jangan banyak bicara, nggak ada ilmumu, kau paksakan dirimu, makin malu kau nanti itunya. Sudahlah, kau berak aja lah dulu sebentar. Kau ini udah diakui negara. Kau siapa yang ngakui kau? Koruptor pun diakui negaranya bro. Koruptor pun diakui negaranya bro. Tapi dia masuk penjara juga nya. Sudahlah, kau jangan ngomong kau di sini. Koruptor juga diakui negaranya. Kalau orang sudah banyak kali cerita kau. Macet kau kan? Yang muji kau siapa? Matamu aja kau sembunyikan. Udahlah, kalau kau masih macet, mandi dulu kau.
Tak ada ilmunya. Ini Pak Ustaz. Kesatuan itu terdiri dari dua, anak dan bapak. Kalau kau bilang satu, Dari mana dapat Pak Ustaz ini manusia yang kayak gini? berarti Ustadz ini satu-satunya. Kau yang manusia nggak jelas, kau bilang orang nggak jelas. Kau menyerang pribadi. Dari mana Pak Ustaz dapat ini manusia yang kayak gini? Makanya gimana ini? Makanya aku bilang jangan-jangan kau kali ini adalah orang-orang stres. jangan bilang kau herdernya Sidis ini. Herdernya Sidis kurasa ini. Kau herder kau, tahu nggak herder? Kau yang herdernya Sidis. Bukan, dia musuhnya Edis itu di atas tuh. Musuhnya Edis juga. Tapi gini, kenapa dia pakai kacamata milik Sidis? Nah ini kan itu agak lebih. Udahlah bang, mandilah dulu kau bang. Kau nggak tahu apa itu kesatuan, apa itu satu. Udah mandilah dulu, baru makan Indomie. Jangan dulu kau bicara baik. Kau penakut. Matamu aja kau sembunyikan. Penakut kau. Udah jangan itu hominem bang, nggak boleh itu hominem. Baru kacamata berkulit. Jelaskan dulu. Kalau kau bilang tadi Yesus itu punya bapak, berarti ada kakeknya. Siapa kakek Yesus? Gak usah bahas Yesus. Kau aja penakut. Gak usah bahas Yesus. Kau aja penakut. Ada orang Kristen penakut. Yesus punya bapak, berarti dia punya kakek. Siapa kakeknya? Kalau kau orang Kristen tidak ada penakut. Udahlah, jangan nangis bang, Buka dulu matamu. Jangan-jangan kau itu apa narapidana kau kurasa. Udahlah, jangan nangis kau. Kau narapidana kurasa Pak Ustaz ini narapidana makanya takut. Ini udah kemana-mana. Ustaz, gimana ini Ustaz tamumu ini Ustaz? Makanya buka dulu kacamata kau. Kau narapidananya. Ini orang-orang inilah katanya dia berpendidikan, tetapi dia ngelantur kemana-mana. Bukan dulu kacamata dia. Kau bilang kau berpendidikan, tapi kau mempermalukan justru saya berpendidikan. Tadi kau tidak ada kuserang pribadimu. Iya, kau itu narapidananya. Kau kenapa kau takut? Bapakmunya narapidana. Bapakku tentara bos, hati-hati kau. Jadi ya udah, kenapa kau bilang orang narapidana? Buka dulu kacamatamu. Jangan begitu kau. Kalau kau udah nangis saja. Apa aku nangis? Makanya jelaskanlah dulu kesatuan tadi. Ulangi. Kau usah dulu. Saya kenal dulu kau. Kacamatamu buka, saya lihat. Ibaratnya gini. Gak jelas kau ini. Gak jelas. Kenapa gak jelas? Bukalah kacamata. Daripada dia nangis, aku turun aja dulu Ustaz. Daripada dia nangis pula nanti. Kenapa kau lari? Enggak, kayaknya kau udah mau nangis bang, tapi kau enggak. Jangan kau yang malu bang. Ini loh bang, orang Kristen itu harus tahu malu loh bang. Orang Kristen harus pemberani. Kau bilang kau Kristen, gitu loh bang. Bukanlah kacamata kau berkenalan kita. Mergadoho. Sudahlah bang, jangan gitulah bang. Kalau orang Kristen itu Jol madoho manang pinahan. Bukan kacamata kau. Turunkan aja lah itu Ustaz. Nanti dia nangis pula dia Ustaz. Nanti dia jadi apa nanti dia Ustaz? Ganti lagi yang lain, naik dulu yang atau kalian bantu dulu dua lagi naik ke atas. Bantu dia dulu. Tritunggal dua lagi naik ke atas biar pas. Nanti kau kulaporkan kau narapidana kau kan? Tritunggal dua lagi naik ke atas, bantu dia dulu. Kau narapidana kau kan, kutanya dulu kau siapa namamu, berdi apa dulu, searching dulu kau. Jangan nangis dia. Inilah orang-orang Tritunggal serang pribadi. Udahlah ya kau, kau nggak tahu malu bro. Lagi dicari, cari gini nih. Ya, aku turun dulu lah Ustadz ya. Malu kita Ustadz meneng orang seperti ini Ustadz. Bisa nggak aku jelaskan Tritunggal tadi? Silakan. Kasih waktumu menjelaskan. Kawannya siapa kurasa kau? Kawannya si anak Batak itu yang sudah 2 kali masuk LP. Ulangi dulu jelaskan. Ulangi dulu jelaskan Tritunggalmu. Silakan bang. Kacamata kau narapidana kau. Ulangi dulu jelaskan Tritunggalmu bang. Silakan. Ini yang di apa ini mana tahu ada anggota kepolisian kita cek dulu. Ini jangan nangis dari mana dia. Ulangi dulu jelaskan Tritunggalmu. Bisa enggak? Jangan banyak bicara tentang Tuhan. Kau tapi nggak bisa lagi dia, nggak bisa lagi. Memang Tuhannya memang 3 Ustadz ya. Oke teman-teman ya 4.300 orang sudah ya. Ya saya tidak mau mempermalukan dia karena dia tidak tahu malu. Saya lah yang turun ya. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz ya. Narapidana kau kan?
Kau nih si anak Batak, kau yang lari dari penjara itu kan? Wah, takut dia. Punya 3, nggak mau buka kamera. Mau kayak gimana? Saya nggak usah dah. Saya wasit aja dari tadi, nggak mau ikut campur saya. Bingung, Gini, apa yang kalian bicarakan gitu loh. Ustadz gini, mau muslim ke dia mau nggak punya agama kan bertiga. Apa gunanya on cam supaya kita itu saling mengenal? Ngapain kita bicara tentang Tuhan tapi kita diri kita sendiri juga kita sembunyikan? Ya kan itu kemunafikan itu dalam ilmu filsafat Aristoteles kan mendefinisikan tentang etika itu adalah keterbukaan, kejujuran mengenai apa menurut diri kita gitu kan. Jadi dibilang enggak, aku nggak berilmu, nggak mungkin nggak. Halo, selamat malam. Malam ini si guru ini bodoh kali. Satu tim sama kesatuan nggak tahu kah perbedaannya. Bodoh kali kah guru. Bukan dulu kamera, apa Kumar? Open cam dulu bang. Open cam dulu. Hah? Kesatuan itu terdiri dari Bang, open cam dulu. Ikuti aturan dulu. Ikuti aturan dulu. Muslim aku. Bodoh kali si guru ini nggak tahu dia. Bedanya satu sama kesatuan ini. Aku lagi kau aja tentang satu kesatuan, tentang matematika pun tahu, IPB, KPK pun ngerti aku. Namanya guru. Kok aku lagi kau belajar tentang bahasa-bahasa satu kesatuan. Yang punya apa dulu dibikin? Yang punya intelektual. Yang berintelek dulu kan. Jadi enak lah ini masa. Halo, selamat malam. Kelas Kali lu Citro kontol. buka dulu inilah. Open cam lah. Lagi nih? Makanya. Aduh, bicara pun belum tamat. Mau bicara tentang Tuhan lagi kan. Yang punya etika, yang punya intelektual kan itu maunya dinaikkan Pak Ustadz. Enaklah kita diskusi. Jangan yang dinaikkan yang nggak punya etika, nggak punya ilmu kan. Ilmu dengan etika itu sejalan. Aduh, musik. Tidur kau, nggak boleh nanti anak-anak jadi rungkat ini kalau masuk anak. Halo, assalamualaikum Bang Ustad. Waalaikumsalam. Iya, Islam bang. Alhamdulillah Islam Ustad. Bang, kita nyari Kristen nih bang. Ya. Oke, siap Pak Ustad, siap. Assalamualaikum. Tapi yang berintelektual, yang berintelektual. Halo. Putus nih. Oke, aku on cam dulu Ustad ya. Ya kan on cam bang. Ikuti aturan dulu lah, gitu. Ya, on cam. Iya, ini abang ini nggak tahu arti satu sama kesatuan. Tadi yang kutanya. Bukan kayak gitu on camnya. Hormati orang bicara itu dihormati gitu. Ya, bukan berarti ketika Anda membuka kamera lalu Anda arahkan kemanapun, bukan kayak gitu. Hormati lawan bicara tuh, dihormati gitu. Ya, makanya open cam itu ya dihormati lawan bicaranya. Takut kali.
mereka bicara satu kesatuan tak tahu artinya, katanya keterangkat satu kesatuan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itulah jawaban singkatnya. Ya. Halo Pak Ustadz. Halo. Halo, ya. Gini Pak Ustadz, tadi kan aku nanya berapa babi sekilo, Pak Ustadz nggak ngerespon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen, Bang? Sinyalnya jelek ini, Ustaz. Ya, jelek ya. Turun. Baik. Habis, punah, Bang. Punah. Ah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang minta multi. Ya, habis udah Kristennya. Punah. Bang Jetro ada yang mau disampaikan. Naik di komalnya Pak Loading, disuruh saya dibantu. Kan juga saya di komalnya Pak Loading, dia kan sihi. Ada DH namanya kan. Jadi, ya maaf loh Ustadz, ketika kami bernarasi, kami berdebat, diketahuan dia bukan Kristen. Ya kasih DH itu. Jadi, mengapa diketahuan dia jadi Kristen ketika dia kan ngaku Kristen. Saya tanya dia gereja mana, ya kan? Dia tidak bisa menyampaikan dari gereja mana, dari sinode apa kan? Sehingga yang lainnya juga jadi merasa minder gitu. Ya kalau kita tidak bisa berbicara secara intelektual, ya sederhana boleh, tapi kejujuran itu kan perlu. Kadang gini Pak Ustadz, dia Muslim tapi ngaku Kristen, dia Kristen tapi ngaku Muslim gitu kan. Jadi kan terbukti salah, apalah kita perlu kita takutkan. Yang penting kan diskusi kita sehat kan gitu kan, jangan menyerang orang lain, iman orang lain kan gitu. Betul. Cuma ini Bang Jetro, pasiennya habis ini. Nggak ada yang minta naik dari mereka. Habis punah udah. Mau macam mana kita? Jadi gini Pak Ustadz, dari tadi saya juga mundur-mandirnya aku kayak komal orang lain, ya kan? Kayak gitu juga saya dilaga sama ada lagi itu tadi siapa juga aku sudah sering saya debat-debat sama siapa ini. Siapa juga itu? Si Mikana itu juga kan sering saya lawan debat. Yang dia bertahan tentang nama Yesus itu harus Yesua, nama Allah itu harus Yahweh. Ya kan? Saya sering debat sama dia. Jadi sampai itu bahasa saya gitu. Kalau kau Mikana bilang saya ini salah, mengapa negara memberikan kami sebuah mandat untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus, bukan tentang Yesua Masia? Kita bilang kan, jadi apapun jalan ceritanya, ya kan harus kita kembali kepada yang namanya negara. Negara itu fungsinya apa? Fungsinya memberikan sebuah perlindungan, membuat suatu pengajaran yang sehat, ya kan? Nah, jadi kalau kita bikin pengajaran kita sendiri tidak diakui negara, berarti siapa kita? Padahal saya percaya ajaran manapun mengajarkan supaya kita patuh kepada negara kita sebagai wakil Tuhan di bumi ini kan. Nah, gitu. Jadi kayak tadi kan kawan itu tidak mau buka kacamata. Nah, karena banyak gini Pak Ustadz sekarang ini menyamar. Iya, banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam Bang Batas. Ya. Ustadz izin Bang Jetro ya. Ustadz ini Bu Darni nangis-nangis di bawah. Bu Darni nangis-nangis di bawah, nggak mau naik. Udah saya seret nggak mau Ustadz. Coba Ustadz panggil dulu, siapa tahu sama Pak Ustadz mau gitu. Nangis-nangis dia di bawah Ustadz. Kasihan. Siapa? Bu Darni. Bu Darni. Iya, nangis-nangis dia di bawah. Udah saya seret nggak mau. Naik Bu Darni. Nggak apa-apa ada Pak Ustadz ini sama Bang Jetro tuh. Jangan nangis di bawah.
Ya. Udah hilang bang kayaknya, udah hilang. Udah hilang. Oh, coba ntar saya ini lagi ya Ustaz ya. Izin turun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, saya bukannya curhat ya. Ke edisi itu kan yang menyamar itu. Menyamar dia itu. Karena gini, setelah kita lihat beberapa pengajarannya, dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Kemudian tentang penyelidikan tadi, itu kan ajaran saksi Yehova itu. Saksi Yehova. Gimana? Iya, karena Bisa dijelaskan. Coba Balik dulu. lagi kau, aduh. Balik lagi. Mana tahu dia sudah mati. Biar dijelaskannya. Coba jelaskanlah dulu lagi. Astagfirullah, kalian ini apa? Balik lagi kau bang. ilmu bos, jangan adu bahasa yang apa. Pakai ilmu gitu, jangan. Ya coba jelaskanlah dulu pelan-pelan. Mana tahu udah tahu kau kan. Coba. Udah, oke. Apa mau kau tanya? Silakan. Apa mau kau tanya? Tadi kan abang bilang Yesus punya Bapa. Ya. Artinya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, bukan begitu? Tidak ada saya bilang demikian, ada Tuhan tidak ada. Jadi, cobalah jelaskanlah dulu bagaimana, silakan. Tadi kan sudah kuterangkan, bukan Alkitabmu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya kan? Yang saya sampaikan kan sesuai dengan ayat Alkitab. Makanya bukan Alkitabmu, jangan kamu bisa. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Nah, sekarang pertanyaanmu apa? Berarti ada dua di situ, ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Itu maksudmu begitu, maksudmu atau macam mana? Ya, dari situ kan sudah jelas Allah itu hanya satu saja. Jadi apa lagi? Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Tuhan. Itu maksudmu kan? Ya, di dalam tulisan itu kan sesuai dengan tulisan yang ada. makanya jelaskan dulu bang. Allah itu beda dengan Tuhan, bilanglah. Udah gini supaya jelas. Jangan kau potong dulu ya. Di dalam bahasa aslinya itu, ya kan, Allah itu adalah Theos, Otheos. Udah, Otheos itu adalah merujuk kepada Allah. Nah, di situ ada Ikurios. Kalau kau mengerti bahasa Yunani, Ikurios itu merujuk kepada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan. Udah, you understand? You know? Berarti ada Allah yang bukan Yesus, yaitu Bapa. Berarti ada Allah, ada Yesus. Allah itu lagi, begitu maksudmu kan? Macam mana ya maksud? Aduh, susah. Gini, kau harus mengerti Allah itu dipanggil Bapa. Kenapa dipanggil Bapa? Dia adalah Yesus sudah dipanggil Bapa. Dengarkanlah dulu, aduh. Kayak mana saya mau menerangkan ini? Aku ini Oke, silakan. Aturlah kalian. Ya, silakan lah. Pusing saya dengarnya. Saya jadi wasit aja. Saya gratis mengajar di sini, tak kau hargai. Jadi kayak mana mau saya bilang? Saya silakan. Berarti ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, gitu kan? Udah dengarkan, udah. Nah, di situ ada dua itu. Aduh. Kau baca di situ kan ada satu Allah, yaitu Bapa. Udah? Nah, jadi mengapa dikatakan satu Allah Bapa? Karena Bapa di situ adalah sebagai sumber dari segala ciptaan. You understand? Jadi Yesus ini bukan Allah. Tunggu dulu, jangan dulu bertanya kau bukan Allah. Kau satu Allah, berarti Yesus bukan Allah. Dengarkanlah dulu. Aduh, kayak mana aku mau bicara? Kau aja yang ngomong dari tadi. Udah, silakan lah. Nah, udah. Yesus itu juga Allah. Udah. Karena Alkitab, kau buka lagi Alkitabmu, buka. Biar kita bukan bicara. Satu lagi namanya itu, udah dua Allah itu. Dengarkanlah dulu, bukalah dulu kitabmu, Yohanes 10 tadi, supaya kita sesuai dengan teks Alkitab. Kita nggak mau bicara tanpa teks Alkitab. Yohanes 10 ayat berapa? Yohanes 10 tadi. Ayat berapa? Ayat 30. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Terus? Udah. Jadi? Ya, berarti Yesus Bapa kan? Iya, di mereka satu kesatuan.
Yesus, Yang tidak satu kesatuan itu bukan satu, Bang. Satu kesatuan itu terdiri dari beberapa. Bagaimana bahasa Indonesia itu loh? Yesus dan Bapa itu satu. Udah, mereka satu yang tidak bisa dipisahkan. Mereka. Yesus menyatakan, dengar. Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapa memiliki kesatuan yang sempurna dalam hakikat Allah dan kuasa. Sudah, you understand? Dalam satu kesatuan yang sempurna dalam hakikat Allah dan kuasa. Kuasanya sama, hakikatnya sama, satu dalam keilahian. You understand? Iya, satu dalam kealian, tapi sama-sama ilahi dua kan? Ada dua ilahi di situ kan? Itu kan menurut kau, aduh ini udah. Oh, berarti hanya Yesus lah Tuhan. Berarti dia nggak punya Bapa. Kalau menurut Pak Ustadz, kayaknya Pak Ustadz ini orang nggak bisa lagi diajari ini apa? Gimana ya? Kau nggak konsisten, bro. Kau bilang Yesus punya Bapa, tetapi kau bilang lagi bahwa Yesus itu satu-satunya. Gimana sebenarnya? Tanya dulu, kau umur berapa? Dia anak SD, SMP, SMA saya mengajar tentang ini. Udah, maksudku jelaskan dulu dengan benar. Coba yang di bawah, nyambung nggak kalian ini penonton? Coba ketik dulu yang di bawah. Siapa yang nggak nyambung? Coba yang di bawah saksi. Kalian juri dulu. Mereka bukan Kristen. Kayak mana ya kau? Ada Bapa yang bukan anak, berarti ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak. Yang kos di rumah saya. Kau ngerti apa yang saya bilang? Ngerti? Mana sih? Ngerti. Katanya ngerti, anak SD ini kan. Kau itu punya jenggot, udah punya kumis, mungkin kau sudah punya anak. Kenapa lah kau sering serang-serang pribadi? Ada-ada saja kau. Santailah menjelaskannya. Di sekolah, bro. Ngerti mereka, anak SD ku ajar, anak sekolah minggu, anak PAUD juga sudah pernah ku ajar. Iya. Makanya aku bilang berarti Yesus itulah satu-satunya. Kalau dia nggak punya Bapa, tetapi kalau dia punya Bapa, berarti dia salah satunya. Gimana sih? Itu kan logika dasar itu. Kan kau yang muter-muter kepala kau, makanya kau itu. Atau gini, kau itu pernah mungkin sekolah tapi bangkumu di belakang sering cabut. Dari tadi dia gimana ini orang Kristen seperti gini loh bro. Tadi kau bilang coba ulangi dulu narasimu, ulangi dari awal. Coba. Udah, aku nggak mau ngajari orang seperti kau lah. Capek aku. Coba dulu ulangi dulu dari awal. Kau bilang tadi Yesus itu punya Bapa. Terus bapaknya itu Allah enggak? Coba aku tanya lah dulu kau. Kalau sekarang aku dulu bertanya, bapaknya itu Allah enggak? Allah enggak bapaknya? Saya tak mau ngajari orang seperti kau, malas apa? Bapaknya itu Allah enggak? Coba aku tanya, bapaknya itu Allah enggak? Saya gini, bapakmu lah tanya, aku nggak mau ngajari kau. Ini udah cuman ini. Kalau bapaknya, Pak Ustadz, saya nggak mau ngajari, blow on ini orang. Bukan mengajari kau di sini, kesempatan kau di sini ngasih tahu sama kawanmu di bawah. Saya tak mau lagi bolak-balik bicara. Aku gini, kalau orang belajar dia naik berbab, udah saya di bab itu. Kalau mau kau tanya yang lain lagi, udah? Iya, makanya itu belum tuntas, bro. Ada lagi. Berarti harus gini. Berarti Tuhanmu bukan satu ya. Berarti Tuhanmu 3 ya. Itu menurut kau. Loh, gimana sih? Apakah Yesus itu Bapa? Oke, ku tes sekarang. Apakah Yesus itu Bapa? Tadi saya sudah selesai ngajarkan itu. Gak ada lagi bolak-balik. Bingung kan? Bingung dia, teman-teman. Apakah Yesus itu Bapa? Saya nggak mau lagi jawab itu karena dari tadi sudah saya jawab. udah kau lah sekarang bertanya sama aku. Coba abang bertanya sama aku, coba tanya. Aku tanya dulu, kau gereja mana? Jangan gerejanya, tanya Alkitabnya, kau tanya. Gimana sih? Gini bos, saya ini juga ngajar di program pendidikan agama Kristen. Harus saya tahu juga dari mana asal gereja orang. Kalau dia Pentakosta, di dalam Pentakosta itu mereka doktrin mereka Bapa, Putra, Kudus adalah Yesus Kristus. Jadi biar bisa ku sesuaikan dengan cara kau, apakah kau saksi Jehovah, biar bisa saya tanya tentang imanmu. Saya sesuaikan bagi saya Yesus itulah satu-satunya. Dialah Bapa, dialah Anak, dialah Roh Kudus. Itu bagi saya. Oneness, ya kan? Ajaran oneness ya. Itulah yang diajarkan Alkitab, bukan oneness, itu yang diajarkan Alkitab. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jangan kau itu satu-satunya. Kau mesianik atau apanya? Yesus satu-satunya.
Gereja apa kau? Apa yang kau takutkan? Saya karismatik, kau gereja apa? Sudah karismatik. Terus? Gereja apa? Nah, ini kan udah dikasih tahu, ditanya lagi gereja apa, merek apa. Karismatik itu Di banyak. mana? Mana kau? Apalah pentingnya? Itu enggak substansi, bro. Itulah kau kalau dikasih Perlu. enggak substansi itu, bro. Gini, Di gini, gini, gini. sekolah, Bro, di sekolah, setiap anak-anak itu kan kita tanya dari gereja mana kau nak? Jangan-jangan dia nanti itu dari Parmalim, ya kan? Kau pikir gimana sih kau ini? Udah sekarang jelaskan dulu tadi. Kau bilang Yesus punya bapak. Udah selesai tuh, berbisa aku jawab. Sesuaikan dulu kau gereja mana? Apa kau jangan-jangan? Kupikir kau tadi kupikir kau sudah bisa menjawab, makanya aku naik lagi. Jangan-jangan kau kayak sedis bicara agama tapi tak pernah ke gereja. Sama kayak syarat mata itu, tak pernah ke gereja tapi bicara agama. Sama kayak siapa namanya Sherbeng. Tak pernah ke gereja itu, tapi bicara agama. Tahu kau gereja itu apa? Coba aku tanya dulu abang, apa itu gereja? Gereja itu dari bahasa, dari kata eklesia. Apa itu gereja? Tempat orang percaya. Kita persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya. Nah. Terus? Apa lagi terus? Gedungnya itu gereja, gedungnya itu yang segi 4 itu gereja. Dari gak usah lari apa eklesia. Eklesia itu. Iya maksudku. Gereja menurutmu itu gedungnya, gedungnya itu. Kau jangan apa boleh-boleh ke pertanyaan gini. Jangan kalau kau saya jawab, jangan kau boleh-bolehkan. Eklesia, tempat persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan masuk di dalam terang Kristus. Udah selesai, tak ada lagi mau kamu apa. Oke, jadi gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya, bukan merek organisasi kan? Makanya ada persekutuan. Sekarang persekutuanmu gereja apa? Bukan merek organisasi kan, persekutuan kan? Di rumahmu pun kau bisa melakukan persekutuan nggak di rumahmu? Iya, tapi ada denominasi. Ya sudah, kenapa harus kau baca ke merek? Lucu aja kau. Ada aja kau. Tadi kau itu narapidana kurasa kau. Persekutuan orang-orang kudus. Itulah gereja eklesia, perkumpulan orang-orang kudus. Kalau kau kumpul di rumah, di mana 2-3 orang berkumpul, dengar dulu lah. Persekutuan atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang kudus itu nggak percaya itu rupanya. Beda kata kudus, beda kata percaya. Aduh. Iya percaya. Iya, tapi bukan sekedar organisasi kan? Bapak aku bicara sama yang ini Pak Ustadz. Iya kan? Jadi kamu itu jangan sempit berpikir bro, bahwa gereja itu adalah yang segi 4 itu bukan seperti itu. Itu loh bro. Nah sekarang kau jelaskan dulu lah dengan benar. Kalau kau mengatakan ada di situ ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, bagaimana kau mengatakan itu satu-satunya? Sementara di Alkitab dikatakan Zakaria 14 ayat 9, Yahweh itulah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Pak Ustadz ini nggak ada ilmu, coba ya gantilah atau sama yang lain dulu kita apa? Bukan nggak ada ilmu, kau nggak masih mengambang menjelaskannya bro. Gimana sih? Jadi kau aku terangkan. Makanya aku mau bertanya sama kamu. Ibu Derni ikut bicara, nggak apa-apa. Iya, Nabi 28 udah mantap itu. Cerdas dia. Bukan gak ada ilmu sih, Raid. Gini, tadi kita terangkan, Ibu. Tadi udah kita terangkan tempat persekutuan orang percaya. Dia bilang orang kudus. Ada bedanya orang percaya dengan orang kudus. Gini, orang kudus itu, diam dulu kau, Nabi sesat. Orang kudus itu dari kata kados bukan berarti orang tidak punya dosa, tetapi orang-orang yang disucikan oleh darah anak domba Allah, oleh Yesus Kristus. Jadi etimologi itu jangan kita salahkan, jangan kita putar balik. Kalau memang itu etimologi asal katanya, jangan kita putar-putar. Yang jelas tadi kan persekutuan orang percaya. Jangan kau bilang orang kudus, bertahan pula kau di bahasamu, kan gitu kan. Nah, jadi udah, aku nggak mau bicara. Orang percaya itu nggak kudus rupanya, nggak dikuduskan rupanya. Dia bagaimana dia bisa percaya? Pembicaraan, aduh, ini tak apanya ini? Bukan dialihkan loh bro. Nah coba, sekarang pertanyaanku tadi, bicara sama dia. Apakah gereja itu menurutmu?
Gereja itu menurutmu apakah yang segi empat Kemudian dia itu lalu yang bicara sama kutanya? kau. Apa dulu? Gitu. Enggak, abang dulu menjelaskan itu belum jelas masalahnya. Kau itu botol. Jadi Jadi Tuhan itu itu sangat apa gimana? mengajari. Guru itu harus mampu melakukan pendekatan kepada muridnya yang botol. Kalau Masalahnya guru gini. tidak mampu berarti gurunya yang botol bukan muridnya. Gini bro, Gitu loh. segala sesuatu adanya. Tengok, kalau kita mengajar adanya naik kelas. Kau itu kan naik kelas kayak mana mau ku ajar, makanya kau ini. Ada prinsip gini, nggak bisa dibinasakan. Kau itu soalnya harus dibinasakan. Sekarang- kau. Ada Gini. ilmumu. Gini bro, kamu tadi mengatakan kesatuan. Negara kesatuan Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Nah, Coba kalau kau yang mengatakan bilang, kesatuan ada yang Tuhan ke pulau terdiri lagi, dari kawan. beberapa Tuhan. Pergi lagi ke pulau. Ibu dari lalu ngomong sama dia, capek aku. Ya, itu kan gitu kan. Jadi sudah, oke lah kalau begitu. Jadi itu bro, jadi Tuhan kita itu adalah Yehova. Zakaria 14 ayat 9. Yehova itulah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yesua itu artinya Yehova keselamatan. Makanya dikatakan aku Kaunya si Mikana rupanya kau mesianik kau. Aduh, bukan Mesia itu firman Tuhan, bro. mesianik kau kan, mesianik Kenapa batasan kau nggak tahu. kotak-kotakan orang? Inilah kau salahnya, bro. Kau kotak-kotakan orang. Oke lah ya, jadi oke lah, kita peace lah ya, peace damai lah kita ya. Oke ya. Enggak lah, kau itu rupanya pantasan lah kau nggak nyambung kaunya si Mikana rupanya kau. Si Mikana lah sana kau. Iya, jadi begitu ya. Jadi Tuhan itu satu-satunya. Gitu ya. Kalau salah satunya itu udah pagan, itu tidak ajaran Alkitabiah. Begitu, bro. Oke. Kira-kira begitu. Jelas ya, ada yang mau dibantah silakan. Kalau aku nggak ada bantahan. Pas. Ya, makasih Bu. Memang Ya. betul. Saya nggak Yesus membantah itu begini. adalah Yehova itu Kalau sendiri. kita ini satu Luar hal biasa, pribadi. Bu. Dengar dulu Nabi. Kalau nggak dia Yehova, mana mungkin dia ditulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dengan napas mulut Yesus, Tuhan Yesus, dia akan membunuh orang-orang yang durhaka jika dia datang kembali di akhir zaman. Kalau Jadi, dia Ibu hanya Nabi, nabi, kalau hanya utusan, Nabi mana 28 mungkin ini. bisa membunuh dengan napas mulutnya. Nah, Benar itu. nih. Orang Nabi 28 ini tidak mau menyebut nama Yesus. Tanya dia. Coba ibu tanya. Mau Yesua Masih sama itu. Yesua Masih itu Ibrani, itu yang asli. Ada yang asli, ngapain yang KW kan gitu. Tapi gini ibu, kan gini ya. Kalau menurut mereka oke, tapi gini ibu, saya bicara kalau di dalam pendidikan ibu, Kristen di dalam kurikulum negara itu kan sudah ditetapkan Alkitab yang dipakai adalah lembaga Alkitab Indonesia TB terjemahan baru. Jadi mau tidak mau kita harus maulah diatur negara ini. Di dalam kurikulum negara udah jelas bahwa Tuhan Yesus itu kita sebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Masih oke itu pakai bahasa Ibrani, tetapi kita harus tetap berada di dalam pengajaran sesuai dengan kurikulum. Jangan kita persoalkan masalah nama gitu. Jadi kapan berkembangnya kita harus. Tapi kita tiga percaya kan Yesus itu adalah Tuhan penguasa alam semesta. Amin. Amin. Udah. Deal. Tapi bedanya udah kita cocok. dengan abang ini, Bu. Abang ini Yesus itu salah satunya, masih ada bapaknya, itu masalahnya, Bu. Oh iya ya. Berarti si Raid nanti di sorga dia lihat dua gitu. Iya. Iya Bang Raid. Ini menyesat. Kau tadi bicara agama, tapi kau sudah berbohong lagi kau. Nah, ini makanya coba jelaskanlah dulu, Bang. Saya Coba. tidak bilang tadi. Saya kan udah ku bilang ada ayatnya. Yesus dan Bapa itu satu. Jadi apa lagi? Mau kau putar-putar lagi? Udah lah, Bang, kalau Enggak ditinggal kau. Yesus satu-satunya, Bang ya. Iya, kelak di sorga. Kita Ya, akan Yesus melihat satu-satunya ya, Bang. muka Oke, deal. dengan muka Tuhan kita.
yaitu mukanya siapa yang kita lihat? Wujudnya Yesua Hamasiya. Sudah keluar Nabi 28 musik. Kau yang muter-muter. Dari tadi sudah saya bilang Yesus dan Bapa itu satu. Apa lagi kau putar-putar lagi? Ketahui lagi muncungmu itu. Kesatuan atau satu, Bang? Ini yang menjadi perbedaan loh, teman-teman. Kesatuan dan satu. Gimana ya kau? Kau tamat dari mana ya kau? Gimana itu, Bu? Coba dulu, Bu. Dia kesatuan itu dan satu itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kayak mana ya kau? Iya, maksudnya gini, mungkin kan karena pemahaman kami juga Tritunggal gitu ya kan. Elohim itu kan satu, tauhid, ya kan? Yaitu siapa? Jehovah. Jehovah itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah yang pekerjaannya di bumi. Setelah kembali ke surga, sekarang berada di tahtanya, ya satu tauhid. Yesus Hamasiya. Berarti satu-satunya dia ya. Luar Yes. biasa, mantap. Gitu. Itu baru keren. Mana Ustadz? Mana? Ini Ustadz kita bal-bali. Ada. Ustadz kita bal-bali. Dengar saya. Kita udah kompak ya. Kita bertiga udah deal ya. Ya, kita udah Ya udah mantap ya. Ya Bang Raid. kita udah Tritunggal ini. Kita ini udah Tritunggal ini. Ya udah mantap kita ini. Ini kan udah Tritunggal ini melawan hostnya ini. Ya, Hostnya ini nanti melawan Tritunggal satu, ini. 3 lawan 1. Gimana host? On cam host. Kalau gitu, gimana? Kalau sudah damai, ya udah tidur kita. Tidur kita. Betul itu. Pak Ustadz itu baik kan? Dia mendamaikan kita di roomnya. Kita Ya kan bukannya Pak Ustadz? ada ribut gitu, cuman ya nggak Keren bisa. Pak Ustadz ya. Biasanya Bagi kalau si loading gitu udah diusahakannya kita berantem. Enggak, kemarin juga saya naik ke tempat loading, ya kan? Saya di Laga juga, cuman ada di sana kemarin ngaku Kristen, namanya Dehe Waru itu kan. Oh Dehe, iya Pak Dia Dehe. bilang dia Kristen. Saya capek-capek berdebat, akhirnya setelah lama kelamaan saya lihat ini kayak udah anehnya kayak macam Yesus juga. Yesus itu bukan Tuhan kata dia. Makanya saya tanya sama dia, kalau Kristen berarti percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak katanya. Ya udah, saya katakan kau bukan Kristen. Saya bilang gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia itu bilang saya Kristen. Gereja mana? Saya bilang nggak mau dia jawab. Tapi dia itu memang tahu Alkitab. Akhirnya kan. Iya. Karena apa? Karena apa beda pemahamannya sekarang ini? Karena sudah belajar dia sama Pak Loading. jadi beleng-beleng jadi ya. Itu. Ngapain si Dehe itu ngaku-ngaku Kristen? Padahal bersahadat langsung ya kan. Betul kita kan kita harus sepaham bahwa orang Kristen mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kan? Yes, betul. Kalau dia bilang dia Kristen, kayak si Dehe itu tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia bukan Kristen, kan itu kan? Iya. Makanya waktu itu saya bilang, kamu bukan Kristen Dehe, nggak usah kamu bicara banyak. Saya bilang gitu, sampai bilangnya saya MTH. MTH dari mana? Saya cari namamu, apakah ada di Pangkalan Dikti? Kalau saya ngaku, saya ini seorang magister agama, ada nama saya, mau cari di sini, saya bilang, sudah mau mana, saya bilang, sudah di pendeta. Jadi, ngapain lah menyamar seperti itu kan? Kalau memang Muslim ya Muslim, kita hargai. Muslim, iya betul itu. Iya, jangan dia gimana ya, dua hati, mendua hati. Nah, itu. Kita juga enggak sakit hati kalau dia pun pergi ke tempat Pak Usup, ya kan? Itu kan pilihannya. Silakan. Semua ini diberikan kepada kita pilihan. Saya kemarin di Laga itu sama si Dehe, sampai lama kami berdebat mengenai kayak gini lah, mengenai ketuhanan Yesus itu, ya kan? Jadi akhirnya saya dibilang ya, jadi menurut Asidi saja, jangan kau larikan kepada Sedis. Ya, sekarang kan kau yang ngaku Kristen, saya bilang. Kalau Sedis itu ngaku Kristen, ya kita bisa nilai bahwa dia itu kan ya, kalau dia nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, Kristen. Ya kan gitu kan? Nah, jadi kau juga kalau nggak percaya bukan Kristen, kan banyak juga sekarang ini menyamar ibu, ya kan? Belum lagi Marsion. Jehovah itu dibilangnya iblis. Itu. Iya. Waduh.
demi Lebih parah popularitas lagi. kan sekarang menyamar. Makanya kita juga dulunya kita simpati sama Sedis, akhirnya lama kelamaan kan dia itu ternyata membawa nama Kristen untuk kepentingannya. Kan ini kita sudah terjebak. Kurang apa kita sampai doakan dulu Sedis ini supaya Tuhan kuatkan, Tuhan pakai. Rupanya dia akhirnya Menggurgari. firman Tuhan untuk diputarbalikkan lagi bahwa rencana penyaliban adalah rencana iblis. Kan Iya. itu sangat menyakitkan kita sebagai orang Kristen, Iya. sebagai kan di mana konsepnya rencana penyaliban ada rencana iblis, ya kan? Nah, sudah lari. Yang selama ini kita bangun iman Kristen bahwa Yesus disalib gitu kan? Bagi saya gini, nggak masalah kita banyak denominasi, dili, karismatik. Yang penting kita percaya sesuai Iya. firman Tuhan. Kita diselamatkan. Atau gini, biarpun berbeda-beda, tetapi satu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat Kita kita. bilang Yesus Nah, itu itu. tapi terus mengaku Yesus bukan Tuhan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, walaupun berbeda-beda, tetapi satu. Nah, itu dia. Iya. Walaupun kita beda gereja, tetap satu dalam Yesus. Itu aja kan? Iya, tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan setia kepada perintah-perintahnya. Nah, itu ajanya. Gak ada yang Sesat lain. semua. Sesat semua. Sakit hati dia karena kita kompak. Sesat ini, sesat semua. Cemburu, Pak Usum. Sesat. Cemburu Pak Ustadz. Kita apa? Kompak. Pak Dehe lah Pak Yusuf. Nangis dia di pojokan. Nabi 28. Nangis Pak Ustadz di pojokan. Gak bisa digurgarinya kita. Mau dipanggilnya si loading ini. Gimana caranya ini ya? Supaya berantakan. Orang ini 3 katanya. Kayaknya di WA-nya ini siapa? Si loading. Siapa lagi? Si blender. Dehe, si siapa? Si Dehe. Siapa lagi? Dalbo. Si Dalbo. Tapi gitulah. Tapi Pak Ustadz ini orangnya baik loh. Enak Iya, sama iya. Bapak ini diskusi. Nah, gini. Dia nggak mau menghujat. Saya gitu. nih penjahat. Kayak gini bukan agak apalah sedikit secara psikologis ya kan, dari nada lugat bahasa kita tahunya hati seseorang. Kalau Pak Yusuf ini mengapa kita masih mau berani naik ke sini? Dari cara tatanan bahasanya dia masih punya hal-hal yang baik. Beda dengan Pak Lulin kan masih mau cakap kotor muda lagi kan. Iya. Apalagi si blender. Wih. Iya, Pak Yusuf ini masih enak. Tidak pernah melakukan orang dibikin, paling diturunkan. Nggak pernah. Turun kau, gitu. Jadi artinya Pak Yusuf ini masih punya etika. Jadi artinya agama yang dipelajari Pak Yusuf ini masih diterapkannya. Beda dengan yang lain. Si paru itulah, si paru itu. Aduh. Kita dibaca KTLO gitulah kan dibilangnya gitu. Aduh, gimana ya? Kita bicara agama tapi kok bahasa-bahasa kelamin juga disampaikan sama masuk bilang. Saya masih salut sama Pak Yusuf ini walaupun debat panas. Pak Yusuf ini udah ganteng, Pak Ustadz lagi, cerdas lagi, baik lagi, semua diborongnya. Makanya kita suka naik ke tempat dia. Kita nggak merasa ini kalau kita naik ke Komal. Jadi juga dia mau menurunkan kita, turunlah di bawah dulu kan paling ya. Iya. Aku mau cari gini kan sama saya. pasien dulu katanya, turun kita ya kan? Pasien berikutnya katanya. Ini pasien berikutnya Jayan. Siapa nih? Jayan. Islam atau Kristen? Assalamualaikum. Oh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru nih. Ya ini pendatang baru, cuma mendengarnya aja. Belum tahu Ada yang mau asal disampaikan? usulnya, ada apa kata-kata cerita malam ini gitu. Cerita malam ini kami sudah deal itu. Kami bertiga adalah Kristen. Kami percaya dan yakin Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan penguasa alam semesta dan akan menentukan kelak di akhir zaman dan akan menghakimi dunia. Nah, itu dia. Sejak umur berapa Yesus itu jadi Tuhan? Sejak dari kekekalan dia sudah Tuhan.
kan waktu bayi belum tuan dia. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu dia. Kenapa waktu baru lahir dia belum jadi Tuhan, belum jadi guru? Sudah. Sebelum Belum. lahir aja udah dikabarkan. Belum. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Nah, yang dikabarkan waktu lahir itu dia adalah rasul. Tuhan telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Oh gitu ya. Yes. Aku pengen tanya ya, Bu. Boleh. Ada kami 3 ini nanti yang Kalau menjawab. orang Kristen itu masuk gereja itu kalau lagi halangan apa dia harus bersih dulu atau kayak mana? Aku dulu ya. Kalau kami di Kristen, hatimu yang harus kau bersihkan. Mau haid pun kau bolehnya, asal kau bikin soptek. Jangan pula berceceran kau bikin di lantai itu, ya. Ya dibikinlah sopteknya. Nah, kalau agak banjir besar bikin sopteknya, gitu. Tapi hatimu yang paling utama, bersihkan dulu hatimu Boleh, dari ya. segala bentuk kejahatan. Nah, itu dia. Ini Baru Pak kau Ustadz ya, datang. Pak Ustadz Yusuf, aku mau apa? Mau tanya aja. Kalau di agama Nah, kita iya. itu Co- kayak mana? Coba dari Apa Nabi kita jawabnya atau Jethro. Ayo silakan. Tunggu. Apakah kita menghadapi orang yang maha suci itu kita harus kotor gitu? Kayak mana Pak Yusuf? Gak bisa. Kita menghadap cowok, seorang cewek aja menghadap cowok itu harus wangi, harus ini itu, harus bersih. Kenapa seorang Kristen kayak gitu? Kan Jadi itu gini Pak, kotor itu. Pak Jayan, kalau dalam Kristen kita menghadap Tuhan itu bukan fisik kita saja, tetapi hati kita yang terutama. Nah gitu Pak Jayan. Jadi fisik itu adalah hanya sebagai bagian luar saja. Tapi kita datang sama Tuhan itu membawa hati kita, karena di dalam Yesaya 4 ayat 24, kalau Pak Jayan nanti bisa baca, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita datang sama Tuhan itu bukan membawa kita saja, tetapi membawa roh kita. Roh kita lah yang berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi, gitu. Karena Allah itu roh. Gitu. Oke. Aku udah terima itu. Tapi kalau misalnya kita untuk menjagakan hati kita yang bersih, ngapain kita ke tempat yang maha suci? Ke rumah Tuhan. Mending di rumah aja, yang penting hati kita. Ini Pak Jayan, sudah kami bahas itu tentang gereja. Mengapa gereja itu ada? Itulah tempat persekutuan kita bersama-sama dengan orang percaya. Gitu. Nah, jadi mengapa kita perlu bersekutu? Karena di sanalah kita bertumbuh, ya kan? Beriman di sana kita saling menguatkan. Di sana kita berdoa sama-sama. Di sana kita memberikan persembahan kita. Gitu. Itulah persekutuan kita. Jadi namanya kita persekutuan, berarti jadi satu. Gitu Pak Jayan. Kalau menurut host kayak mana host? Rungkat. Lagian kan Jeyan yang bikin perempuan itu haid siapa yuk? Coba. Iya. Iya, aku tahu. Siapa yang bikin perempuan haid? Iya. Kan bukan kami kan. Terus Karena kenapa begitu dia- sudah di apa? Dicetak. Bakalan perempuan dicetak. itu akan haid. Jadi itu Oke. bukan menjijikkan. Oke, kita mundur ke belakang. Kita udah tahu makanan halal haram. Kenapa kita makan juga? Ayo, Nabi 28 yang jawab sama Jethro. Karena kenapa kita makan juga? Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna. Kita bisa menghilangkan halal haramnya, baik buruknya. Jadi gini Pak Jayan, masalah Bersih makanan. najisnya. Kalau masalah makanan kan gini Pak Jayan. Itu diumpamakan. Maksudnya? Contoh kayak kita bersih sama kotor tadi, kita masuk ke rumah Tuhan. Kayak mana? Itu tidak masalah fisik tidak masalah. Yang penting hati kita bersih datang sama Tuhan. Berarti habis kita kawin sama istri kita boleh masuk ke apa ya? Mandilah kau dulu habis kau main. Ke gereja ya. Habis kau ngewek sama suami istrimu, ya mandilah. Kau pun ada aja. Gak mungkin kau bawa lendir-lendir ke gereja. Gila kau. Terus yang tadi sama juga. Masa kayak gitu aja dia cari. Kalau udah main aku sama suamiku, contoh di rumah. Udah.
mau ke gereja, ya mandilah dulu bersih, udah mulai dari atas sampai bawah, pakai sabun pun, pakai pewangi lagi, semprot, cot, kan udah bersih. Gimana? Iya, tapi kenapa waktu halangan tadi bisa dimasukkan yang ke paten-paten gereja? kenapa? Itu kan pertanyaan receh. Tapi Iya, gini Pak Jayan, Pak Jayan gini Pak Jayan. Makanya tadi juga kami bahas ya, secara etisnya juga Pak Jayan. Ya kan kita sudah manusia kan pasti tahu ya, bagaimana kita pergi ke gereja, nggak mungkinlah kita telanjang, nggak mungkinlah kita dengan pakaian yang sikat gigi, ya kan Bang? Sikat gigi, ya kan? Jadi artinya hal-hal gitu nggak perlulah kita bahas-bahas ya. Yang pasti tapi gini, bukan karena penampilan. Meski kita seperti Pak Jayan bilang tadi, kalau orang yang apakah yang haid itu boleh masuk ke boleh, tapi kan nggak mungkin ditunjukkan. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ku tunjukkan sama kalian. Wi, aku haid loh, aku bilang nggak mungkin. Tapi ku sembunyikan itu baik-baik. Dipakai supaya jangan berceceran. Iya, pakai softtek kan ada pembalut yang lebih paten sekarang, bisa menampung banyak cairan, bersih. Mohon tanggapan kepada host gimana? Rungka. Kurang ngerti sama orang ini. Kurang ngerti sama orang ini. Di bawah katanya host, si Dehe, naikkan si Dehe dulu coba. Iya. Host. Gitu. Indahnya Kristen ini. Mana nggak ada. Mana dari indahnya orang lagi halangan masuk ke gereja? Ya kan mandi bersih. Mandi kan? Orang halangan yang lagi halangan boleh masuk ke gereja kan? Emangnya berceceran itu? Enggak dong. Iya. Kan ada pembalutnya dibuat. Masa Itu kita lagi- dilarang untuk mendengarkan firman Tuhan lagi datang bulan? Itu nggak adil seperti itu. Tapi memang ya, kalau kitab mereka itu nggak suci. Kalau kitab kita harus membersihkan diri ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya kami juga membersihkan diri. Hatimu ini bersihkan dari segala kejahatan. Baru kau Berarti- datang kepada aku katanya. Ya kalau gitu udah ngerti Bu. Nah udah ngerti. Ya kalau kalian ke masjid juga harus bersih. Ya kami pun harus bersih ya sama dong. Kami Namanya orang rumah yang ibadah. kami cewek yang lagi halangan itu haram masuk ke pagar masjid. Kalau kami boleh itu ya. Kami haram. Jayan, sebenarnya manusia, sebenarnya kau kan nggak bersih sekalinya, kau tetapnya kau bawa taimu tidur kan. Itu tainya itu kan yang belum keluar. Dengerin ya. Iya kan? Di dalam perutmu itu Tentang masalah haid nih. Tentang masalah haid di dalam Al-Quran. Ini saya kasih nih ya ayatnya. Coba nanti buka Google Al-Baqarah ayat 222 semuanya 222 Al-Baqarah 222. Nah di situ kayak gini bunyinya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan aduh gila. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuh, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah ya Muhammad, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri ya dari melakukan hubungan intim pada waktu haid. Dan jangan kamu mendekati mereka untuk melakukan hubungan suami istri hingga mereka bersuci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, lengkap kalau di Islam itu ditanya tentang masalah haid. Coba di Kristen ada nggak? Ada nggak? Ini datanya.
Sebenarnya ada, dengar ya. Makanya aku tanya tadi Pak Ustadz, berarti nggak ada Aturan orang ini. nih, Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Imamat 15 ayat 19. Jadi itu di Taurat ya kan, perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru, Markus 5 ayat 25 sampai 34, kisah perempuan yang sakit pendarahan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menganggap perempuan yang mengalami pendarahan seperti haid sebagai orang yang harus dikucilkan. Ia justru menyembuhkannya dan memulihkannya. Ya, imamat yang berubah. Ibrani 7, umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang agung, sehingga aturan-aturan ritual perjanjian lama tidak lagi mengikat secara lahiriah. Nah itu dia. Ada tambahan dari teman Kristen? Silakan. Iya, sama Bu. Iya, karena di dalam perjanjian baru kan tidak ada lagi pemisah kita kepada Allah. Artinya tidak ada lagi mau dalam keadaan apapun kita, tidak ada lagi pemisahan dengan Allah. Jadi di dalam perjanjian lama kan kita sama Tuhan pun sama Allah juga kekomunikasi melalui Nabi kan. Jadi setelah Yesus tersalib, tabir bait Allah terbelah, dan itu menandakan kita bisa langsung datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam sakit, di dalam dosa pun, kita tetap bersama Tuhan. Gitu. Jadi sama pendapat kita Ibu. Itu tidak ada lagi masalah mau haid kah orangnya, mau dalam keadaan apapun, masih tetap kita bisa beribadah sama Tuhan gitu. Oh begitu rupanya ya. Iya ya itu. Ada lagi? Kenapa nggak diambil perjanjian lama aja? Kenapa harus mesti perjanjian baru? Nah jadi gini Pak Jayan, mengapa tidak konsepnya tidak semua lagi yang perjanjian lama? Karena gini, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu, Taurat yang di dalam kitab Musa, baik ajaran Yahudi tadi, tidak semua orang bisa. Maka Yesus datang sebenarnya untuk menyempurnakannya. Kenapa? Karena Taurat itu tidak bisa sempurna, gitu. Tidak ada semua. Kan gini, di Taurat itu kan diajarkan tangan ganti tangan, tentang pantangan makanan, ya kan? Nah, tidak semua orang bisa, sehingga Yesus datang untuk menyempurnakannya seperti itu. Jadi kan hal-hal yang tidak mengarah kepada hal rohania itu di dalam kitab Efesus kan dibatalkan. Yang dibatalkan itu apa? Bahwa kita tidak lagi selamat atau tidak masuk surga, kita bukan tolak ukurnya lagi masuk surga kalau melakukan hukum Taurat gitu. Tapi oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kalau kita di dalam Yesus itu yang menyelamatkan, bukan karena kita berpegang kepada Taurat lagi, kepada pantangan-pantangan, tentang kenajisan itu Pak Jayan. Ini maaf Pak Yusuf ya, aku memang kurang ngerti masalah itu. Aku cuma sering ngikuti acara kalian aja. Makanya aku tanya kayak gitu tadi kepada Bapak host ya. Tapi aku pernah duduk sekali. Waktu itu pas di pajak itu sama orang Kristen. Aku tanyalah tentang itu. Berarti orang itu memang pas kayak yang kalian bilang, istilahnya mau haid kah, mau apakah, silahkan mau masuk ke gereja. Berarti kalau prinsip aku itu jangankan ke gereja, kita memang ke tempat ibadah itu tempat yang maha suci. Berarti kita menghadapi guru kah, kepala kantor kah, atau bos besar lah, kita memang harus gimana ya, harus bersih-bersih dulu lah. Kenapa waktu kita menghadap yang maha suci, kita harus kotor gitu? Boleh untuk kotor. Itu pertanyaan aku, kenapa? Bu, mohon dijawab Bu.
udah tadi dijawab. Kan udah Iya. dijawab. Gini, Ini. ya, secara etikanya kan kita kan manusia, pasti udah tahu lah baik buruknya berpenampilan kan. Ya artinya dalam prinsip etika sesuatu yang dipandang baik itu bagaimana lah dipandang baik. Contohnya tadi kita sudah bahas. Kalaupun dia haid, nggak mungkin dinampakkan dia haid, dan kita juga tidak akan tahu dia seseorang itu haid atau tidak kan. Jadi itu tidak dipersoalkan. Cuman kan ya kalau Ini dia bukan tentang umum, bukan tentang umum, tentang pribadi. Oh, aku lagi kotor. Apa mampu aku menghadap yang maha suci? tidak masalah karena gini. Di dalam Kristen sekalipun dosa kita merah seperti kermiji dapat diputihkan seputih salju. Artinya Yesus itu datang kepada siapa? Kalau di dalam Kristen itu Yesus itu justru datang kepada kita orang berdosa. Ya kan? Dia datang kepada orang berdosa. Nah, jadi tidak masalah, justru kita orang yang berdosa merasakan kita tidak layak akan dilayakkan. Itu. Jadi tidak masalah. Justru kita orang berdosa yang butuhkan Tuhan. Orang berdosa yang butuh penebusan. Gitu Pak Jaya. Kayaknya tambah-tambah dosa ini. Contoh ini Bu Darni lah yang mengalami. Kalian kan pria, nggak tahu bagaimana kalau haid, ya kan? Nah, Bu Darni, contoh haid. Kan ada pembalut. Sekarang ada pembalut yang jumbo, ya. Bisa 1 hari bisa tahan. Kalau di gereja kita kan paling 3 jam udah lama, ya kan? Gak lama-lama di gereja, hanya 3 jam. Itu pun udah lama kali. Kalau kami mulai dari jam 9 masuk sampai jam 12, kalau khotbahnya nggak lama kali, jam 12 atau tengah 1 udah selesai. Nah, jadi belum banjir dia, jadi kita masih bersih, keadaan bersih. Kan ada kamar mandi di gereja itu. Kalau kita mau bersih. Bukan gara-gara itu jadi kita terhalang kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Gitu di kami di Kristen. Gitu. Udah turun Bapak itu. Kita rungkat ya Bu ya, Bang Jetro sama ini. Oke. Ya. Ya. Ini Kita mau istirahat juga ini, ngantuk Ini masalah. datanglah kita mau Pak. Ya udah teman-teman semuanya, ya yang di YouTube, di Facebook, ya terima kasih telah menonton sampai selesai. Kita ingin Oke semuanya ya. dulu ya. terus Biar oke. enggak ini ya, saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz. Oke.